Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sesi 3 tentang pemrograman mesin NC atau CNC dasar dengan menggunakan software Mastercam. Ini adalah tampilan dari gambar Mastercam yang telah saya buat. Langkah-langkah untuk menggambar ini, yang pertama adalah kita buat segi 4 dengan menggunakan menu rectangle. Dengan ukuran panjang 70 dan lebarnya 100. Yang kedua, kita buat garis kontur ini yang ke atas. Garis ini berjarak 7 dari titik 0 searah sumbu X dan tingginya adalah 61,35. Kemudian setelah itu kita membuat tali busur dengan menggunakan menu Arcs and Point. Tali busur ini kita buat dengan mengklik titik awal, kemudian diameter dari atau radius dari tali busur ini adalah 50. Kalau diameternya berarti 100. Kemudian kita buat garis mendatar. Kemudian kita buat garis ke bawah yang ujungnya kita fillet dengan ukuran radius 2 mili. Berikutnya kita akan membuat garis yang di sini. Kita mulai dari bawah, X-nya 0, Y-nya 7, Y-nya 90, Z-nya 0. Berikutnya kita di sini menggunakan multiline. Kemudian kita buat garis ke kanan dengan panjang 10, berarti sudutnya 0. Kemudian 7 dengan sudut 90, 60 dengan sudut 0, berikutnya 4 dengan sudut 270. Kemudian kita buat fillet untuk yang di sini. Kemudian kita chamfer. Kemudian di sini di ujungnya kita fillet kembali. Kemudian kita membuat segi 4 yang di dalam ini dengan menggunakan rectangle shape. Rectangle shape ukurannya yaitu X36 dan Y-nya 24,1, itu adalah titik awalnya. Kemudian kita buat dengan panjang 30, panjangnya 40, lebar 30, dan radius ujung-ujungnya adalah 5. Berikutnya kita akan membuat lingkaran yang di tengah. Atau circle center point. Kita buat lingkaran ini dengan radius 21. Kemudian untuk membuat lingkaran di sekitarnya kita menggunakan circle center point. Kita menggunakan rotate. Kita gunakan rotate untuk membuat lingkaran yang di sekelilingnya. Rotate ini, lingkaran di sekelilingnya ini berjumlah 6 dengan jarak tiap lingkaran adalah sudutnya 60 derajat.
Kemudian kita buat lingkaran yang besar. Di sini center point-nya ukurannya adalah X38 Y70 dengan diameter 22. Setelah itu kita membuat tali busur di sekelilingnya dengan menggunakan Create Arc Polar. Pertama ini untuk membuat ini kita gunakan Create Arc Polar, tali busur di sekelilingnya. Caranya dengan kita klik titik pusatnya, kemudian kita masukkan radiusnya dan sudutnya. Demikian cara untuk menggambar menggunakan Mastercam. Ini gambar 2 dimensi. Kemudian langkah berikutnya kita akan memilih tipe mesin. Kita masuk ke mesin tipe mesin, kemudian kita pilih mill, default, minute list. Nah, kemudian ini kita pilih mill, yang ini mill axis HMC mmd 9, kemudian add. Oke. Setelah itu kita mengatur dimensi benda kerja. Dimensi benda kerja, klik stop setup-nya. Nah, di sini kita bisa mengatur dimensinya untuk sumbu X, Y, dan Z-nya 0. Oke. Tampilan isometrinya. Kemudian kita isikan ukurannya, ukuran untuk X-nya, Y, dan Z-nya. Setelah itu oke. Berikutnya kita mengatur tool setting untuk acuan parameternya. Setelah sudah diatur, ini adalah toolpad untuk program yang gambarnya telah kita buat. Toolpad pertama ini adalah untuk facing. Untuk facing kita gunakan tool and mill flat dengan diameter 12. Ini untuk facing awal. Kemudian untuk kontur yang kedua, toolpad yang kedua adalah konturnya. Toolpad yang kedua ini kontur, kita masih tetap menggunakan tool yang sama dengan facing.
terkait sinkronisasi kayak gitu, nggak paham. Ini adalah untuk kontur yang saya klik di sini. Kemudian yang ketiga, ini kita membuat pocket. Ini adalah rectangle pocket. Untuk pocket ini kita masih sama menggunakan end mill dengan diameter 12. Kemudian kita buat yang keempat, kita buat kontur yang kedua. Kontur yang kedua, tool yang digunakan di sini adalah tool dengan diameter 10. Dengan diameter 10. Kontur kedua. Nah, kontur kedua adalah yang ini. Kontur kedua yang di sini. Kemudian setelah itu toolpad yang keenam, toolpad keenam ini untuk toolpad ke-6 kita gunakan center tool diameter 10. Kemudian yang toolpad ke-7 pick drill, kita menggunakan drill atau bore dengan diameter 4,2. Yang terakhir adalah tapping. Tap ini langkah terakhir kita tap dengan menggunakan tap ukuran M5 kali 0,8. Kemudian kita akan mencoba menjalankan atau mensimulasikan toolpad yang telah kita buat. Ini adalah saya sudah mensimulasikan toolpad yang telah kita buat. Langkah terakhir post select operation, ya, kita mengatur prosesornya. Di sini kita akan mengedit program dari toolpad yang kita buat menjadi program yang nantinya bisa dibaca oleh mesin.
Di sini kita perlu mengedit program, menghapus program yang tidak terbaca oleh mesin dan kita akan mengedit disesuaikan dengan mesinnya. Kita akan mengganti terutama pada pergantian tool. Tujuan dari prosesor ini untuk menerjemahkan toolpad menjadi kode numerik. Pergantian toolnya kita perlu edit dari program DIN menjadi program ISO. Dari pergantian tool pertama ke kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikian tugas ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon koreksi terhadap tugas yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.